Wa Abu Dawuda man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa inna ma yastaksiru minan nari. Ada hadis riwayat daripada Abu Daud, siapa-siapa yang meminta-minta sementara dia masih memiliki sesuatu yang cukup, artinya masih kaya dia, cukup, fa innama yastaksiru minan nari, maka sesungguhnya dia itu sama aja ingin memperbanyak daripada api neraka. Tuh, jadi dia masih punya sesuatu, artinya untuk makan pagi ada, makan siang ada, makan malam ada, itu berarti kaya dah tuh. Ya. Jadi bukan dilihat punya mobil, punya motor, punya rumah mewah, bukan. Ya. Jadi orang kaya itu artinya saat itu dia udah kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan saat itu dia penuhi, ada, tersedia. Makan untuk pagi hari ada, makan untuk siang hari ada, makan untuk malam hari ada. Kebutuhan-kebutuhan yang lainnya untuk hari itu ada. Nah berarti itu dia kaya namanya. Namanya kaya. Nah kalau diminta itu nggak boleh. Sama aja dia memperbanyak kepada dirinya itu api neraka. Kalau nah mereka nih para sahabat bertanya, Nabi kan bilang begitu tuh, man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa inna ma yastaksir minan nar. Nah kan ada kata-kata ma yughnihi itu. Nah mereka para sahabat bertanya, wa mal ghaniyul ladzi la yanbaghi ma'ahul mas'alatu. Ditanya begitu, ya Rasulullah, apa sih bentuk kekayaan yang tidak layak, tidak pantas ya orang itu meminta-minta, mengemis. Tuh, jadi para sahabat bertanya, yang dianggap kaya, yang kira-kira saat itu dia udah nggak pantas dan layak lagi untuk ngemis, untuk minta-minta. Qala, maka Nabi jawab, qadra ma yughdihi wa yu'shihi, seukuran untuk makan siang dan makan malamnya. Ghidaan itu artinya makan siang. Kalau asya'an itu makan malam. Ukuran untuk makan siang dan makan malam sudah terpenuhi, sudah cukup. Itu udah kaya. Kata Nabi. Ya, itu begitu. Jadi orang kalau dikasih rezeki, apalagi sampai pagi, kita kan makan modelnya 3 kali ya. Ya mungkin kalau budaya sana makan 2 kali, siang sama malam. Kalau kita pagi makan juga, ya berarti tambahin dah. Ya untuk makan pagi ada, untuk makan siang ada, untuk makan malam ada, cukup dah tuh. Ya udah, itu namanya kaya udah. Untuk besok nggak usah dipikirin dulu, ya. Untuk besok nggak usah dipikirin dulu. Kenapa? Karena memang belum waktunya. Kita belum tahu besok ada lagi rezeki yang Allah kasih. Nah, seperti itu kata Nabi. Jadi ukuran kaya tuh begitu, seukuran untuk makan siang dan makan malamnya udah ada. Udah kaya dah tuh. Ya, makanya kita jangan bilang miskin, kita kaya. Ya, kita kaya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ya jangan bilang gua mau miskin banget. Jangan bilang miskin. Ya, kita bilang kaya, alhamdulillah. Sebab makan untuk pagi insya Allah ada. Ntar makan buat siang ada nggak? Ada. Buat malam ada nggak? Ada. Kok Bapak tahu? Ya Bapak yang megang, Bapak yang kantongin duitnya tuh. Iya. Nah begitu ada, berarti alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ya bahkan ada yang bilang, Ustaz alhamdulillah ya buat sebulan ada. Wah apalagi begitu. Ya alhamdulillah. Semakin kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan nanti ditambahin. Jangan merasa kurang mulu kita. Ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu begitu aja patokan kita, Pak. Syukuri apa yang telah Allah berikan. Ya seperti insya Allah nanti Allah tambahin lagi, Allah tambahin lagi. Jadi kalau ada orang ya seperti itu katanya udah kagak boleh ngemis, nggak boleh minta-minta. Yakni
Yang ia maksud annaman wajada ghada'a yaumihi wa asa'ahu yahrumu alaihi ayas'ala shadaqatat tatawu'i. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang sudah mendapatkan yaitu makanan siang harinya dan malam harinya, haram bagi dia minta-minta sedekah tatawu. Ya, itu nggak boleh, haram bagi orang tersebut minta ngemis untuk mendapatkan sedekah tatawu. Wa amma shadaqatul farni fala yahrumu su'aluha illa ala man indahu kifayatu baqiyatil umril ghalibi ala rajihi indana fihima. Adapun sedekah fardu zakat yang dimaksud. Jadi kalau sedekah tatawu sedekah sunnah, kalau sedekah fardu ya zakat. Adapun kalau zakat maka nggak haram memintanya sedekah zakat kecuali bagi orang yang ya sudah memiliki kecukupan untuk seumur hidup. Ya. Jadi artinya kalau dia buat rata-rata usianya berapa tahun, dia punya kekayaan dibagi dengan hariannya, itu cukup, makan siang ada, makan malam ada, itu dia udah kaya, nggak boleh minta zakat. Tapi kalau yang tadi dia hanya ya punya untuk hari ini aja, buat besok nggak ada, dia berhak untuk mendapatkan zakat. Yang kagak boleh tadi minta-minta ngemis sedekah tatawu, itu yang kagak boleh. Sementara kalau yang namanya zakat itu boleh, kecuali bagi orang yang punya kekayaan kemudian dihitung per harinya, ya dia punya kekayaan berapa, ya kemudian usia rata-rata berapa. Kata Nabi usia manusia rata-ratanya 60-70. Tuh kalau kita hitung kekayaan kita kira-kira ya nampung nggak, memenuhi persyaratan nggak tuh? Ya 60-70 tahun. Kalau memang kita sudah memenuhi kifayatul umril ghalib, berarti kita kagak boleh minta zakat. Karena kita termasuk apa? Termasuk udah kaya, lebih tinggi lagi kekayaannya daripada yang pertama. Tadi ya. Iya. Itu namanya al-rajih, menurut kaul yang rajih indan nafihima, ketika ya ketiadaan daripada keduanya. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka para ulama, innama yahrumu su'alus shadaqati ala man wajada ghadaan wa asya'an. Sesungguhnya haram meminta-minta sedekah atas orang yang sudah mendapatkan makanan siang dan makanan untuk malamnya. Ala daimil awqati, atas setiap saat, setiap waktu. Ailil muddati tawilati, bagi masa yang panjang. Tuh, jadi orang kalau udah hari ini ada, besok lagi ada lagi. Nah besok kagak boleh ngemis. Terus lusanya dia ada lagi, ya kagak boleh ngemis lagi. Gitu. Jadi pokoknya aturannya begitu. Menurut Nabi tuh orang kalau udah ya bisa memenuhi makanan untuk hari itu udah dikategorikan kaya. Nah kalau besok begitu lagi kaya lagi, ya lusanya begitu lagi kaya lagi. Nah selama itu dia belum boleh menerima ya ngemis, nggak boleh dia ngemis. Nah kalau zakat itu boleh, kecuali bagi yang tadi yang kekayaannya itu kifayatu baqiyatil umril ghalib, ternyata dibagi rata, umurnya 70 tahun, ternyata uang yang ada ya itu cukup untuk ya masa kehidupannya 70 tahun. Nah, seperti itu. Kemudian wazakatu ala man wajada kifayata sanatin. Nah, sementara ada pendapat lain nih. Kalau zakat hitungannya bukan umril ghalib karena terlalu lama kalau umril ghalib. Tetapi man wajada kifayata sanah, kalau dia sudah mendapatkan ukuran untuk 1 tahun. Jadi kalau kita udah 1 tahun, kira-kira ini uang kita, kekayaan kita bisa terpenuhi untuk kebutuhan harian kita selama 1 tahun. Itu berarti kita udah kayaan lagi tuh. Untuk nerima zakat nggak boleh. Ya, minta zakat itu nggak boleh. Jadi nanti kan ya, ada mustahikuz zakah.
Mustahiquz zakat itu ada yang namanya lil fuqara, ada lagi wal masakin. Nah, itu bagi orang yang memang ya dia punya kekayaan 1 tahun dipukul rata-rata, ya dia cukup untuk makan pagi, siang dan malam. Nah, berarti dia udah kaya. Nggak ada istilahnya fakir apalagi miskin. Nah, seperti itu. Kan orang yang dikategorikan fakir itu kalau dia butuhnya 1 hari 100.000, tapi dia baru dapat 25.000, itu namanya fakir. Kalau ada orang butuh 100.000, ternyata dia baru bisa mendapatkan 75.000, nah berarti itu miskin. Ada orang butuh hariannya 100.000, udah dapat 150.000, berarti kaya. Nah begitu. Jadi kekayaan itu bukan dilihat dari rumahnya, ya bukan dilihat dari ya motornya, mobilnya, tapi itu kebutuhan hariannya. Orang kalau seandainya rumahnya bagus tapi kebutuhan hariannya kurang mulu, miskin juga namanya. Ya miskin juga. Begitu. Ya, jadi dilihat dari kebutuhan saat itu memang yang dibutuhkan saat itu. Nah, ini menurut ya pendapat ulama seperti itu. Jadi bukan untuk baqiyatul umril ghalib, tetapi kifayatu sanah. Wa qala Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah, ya juzu daf'uz zakati, boleh saja menyerahkan harta zakat ila man yamliku dunan nisabi, kepada orang yang memang sudah memiliki harta namun di bawah nisab. Ini kalau Imam Abu Hanifah punya pendapat, kita boleh ngasih zakat kepada orang yang sudah memiliki harta namun hartanya kalau dihitung-hitung kurang dari nisab. Boleh. 1 nisab berapa? 1 nisab itu 85 gram. Ya, 85 gram. Nah, sekarang ya kita kalikan aja. Kalau 1 gramnya ya berarti 1 juta, ya 85 juta. Kalau ada orang kagak punya uang 85 juta, ya berarti kata Imam Abu Hanifah dia boleh menerima zakat. Beda ya sama tadi yang ngemis. Kalau yang ngemis nggak boleh. Ya selama dia makan hari ini ada, itu nggak boleh ngemis. Tapi kalau kita menyerahkan uang zakat, itu boleh kepada mereka. Tapi pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kita Imam Syafi'i begitu. Kalau hariannya kurang dari separuhnya itu boleh, atau kurang daripada kebutuhan dia itu juga boleh, karena ada orang fakir, ada orang miskin. Butuh 100.000, dia baru punya uang 25.000, boleh nerima zakat. Ya, butuh 100.000, dia baru punya uang 85.000, boleh nerima zakat. Ya, nah Abu Hanifah beda. Kalau Imam Abu Hanifah senilai pokoknya kurang dari nisab. Kalau udah 85 juta duitnya ke sana, ya udah lebih dari nisab. Berarti nggak boleh nerima zakat. Wa in kana sahihan muktasiban, sekalipun dia itu sehat, ada usahanya, lakin la yahillu su'al, akan tetapi tidak boleh ngemis, liman kana lahu qutu yaumihi, ya bagi orang yang saat itu punya yaitu makanan pokok hari tersebut. Itu aturan mainnya seperti itu. Wa akhrajal Bukhari, dan telah meriwayatkan Imam Bukhari ana Umar, yang datang dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, idza ja'aka min hadzal mali syai'un, apabila datang kepada kamu dari harta ini sesuatu, wa anta ghairu musrifin wala sa'idin, sementara kamu tidak ngemis, tidak minta-minta, fakhuzhu, maka ambillah, wa mala, dan kepada sesuatu pada tatabi'u nafsaka, jangan kamu ikuti akan diri kamu. Jadi artinya kalau ada harta datang kepada kamu, ada yang mau ngasih dan lain sebagainya, tanpa kita ngemis, tanpa kita minta-minta, ambil, nggak apa-apa. Ada orang ngasih, ya kita kagak minta kok, dikasih, ambil, boleh diambil, ya begitu. Jadi silahkan, fakhuzhu, selama kita nggak minta. Tapi saya ada nih uang untuk 1 hari 2 hari makan ada, tapi ada ngasih, boleh.
Karena kita nggak minta, diberikan. Ya itu silahkan. Wasyaikhani an Aisyah radhiyallahu anha, sementara hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yang datangnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah tu wahai Siti Aisyah, man a'taki bi ghairi mas'alatin, siapa-siapa kata Nabi nih. Ya Nabi berkata kepada istrinya Siti Aisyah, siapa-siapa yang memberikan kepada kamu tanpa kamu minta, faqbali, maka terima. Ambil, jangan ditolak. Fa inna ma huwa rizqun, ya maka sesungguhnya dia itu rezeki, arradahullahu ilaik, ya jadi Allah berikan kepada kamu. Tuh, jadi kalau ada orang ngasih, ya ternyata ya itu kita kagak minta-minta, ada orang kasih, kata Nabi kepada istrinya Siti Aisyah, pak balik, nggak apa-apa, terima aja, terima. Itu rezeki dari Allah, rezeki itu dari Allah, datangnya mungkin dengan sabab seperti itu. Wa Tirmizi, kemudian riwayat Imam Tirmizi, man sona ilahi ma'rufun, siapa-siapa yang melakukan kepadanya kebaikan, faqala li fa'ilihi, maka ia berkata kepada orang yang melakukan kebaikan, jazakallah khaira, jazakallah khaira, semoga Allah memberikan balasan kebaikan buat kamu. Faqad ablagha fis-sana, maka ia sudah sampai dalam memuji. Jadi kalau kita dibagi sesuatu, bilang jazakallah khairan atau jazakallah khairan kasiro, ditambahin kasiro boleh, tapi riwayat di sini nggak pakai kasiro, jazakallah khairan. Itu hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi kalau ada orang melakukan kebaikan kepada kita, apa aja bentuknya, bukan hanya duit aja, bukan hanya uang saja, bentuk apa aja, ya kita bilang jazakallah khairan, jazakallah khairan, udah cukup itu. Udah cukup. Ya, jangan diam aja. Dikasih diam aja. Ya, jangan bilang jazakallah khairan. Atau ada yang bilang jazakumullah khairan kasiro. Domirnya pakai kum, boleh. Dia lebih ya etika adabnya lebih tinggi. Ya jazakumullah khairan kasiro. Padahal yang ngasih seorang doang. Dipakai jazakumullah khairan kasiro, boleh, nggak apa-apa. Iya. Boleh juga pakai kap aja. Jazakallah khairan kasiro. Banyak kan namanya alhamdulillah. Iya boleh. Alhamdulillah jazakallah khairan kasiro. Tambahin gitu. Alhamdulillah bagus, nggak apa-apa. Kita dibagi sesuatu apa aja bentuknya, bukan hanya uang saja, apa saja. Kita bilang alhamdulillah. Tambahin lagi jazakallah khairan kasiro. Itu salah satu ajaran ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibagi apa-apa kita udah terima diam aja, jangan, nggak ada etikanya kita. Ya, jadi minimal kita baca begitu, dan ini ajaran dari Rasulullah, hadis riwayat Imam Tirmizi begitu. Wa Ibnu Majah, kemudian ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah, innallaha yubghidus sa'il al-mulhib ail milh. Sesungguhnya Allah itu benci, nggak suka kepada pengemis yang terus mintanya terus-terusan. Yo, udah dibilang sama tuan rumahnya, mohon maaf, masih terus aja. Saya enggak ini, anak saya sakit, bapak saya lagi kurang sehat. Ya mohon maaf. Masih begitu juga. Ya berapa keda kasih, kesian apa sama saya. Nah itu namanya Allah nggak suka tuh sama yang begitu. Ya. Sampai ngemis, sampai begitu-begitu bener, nggak boleh. Ya, kita kalau yang namanya minta, ya orang kasih alhamdulillah, nggak kasih, ya alhamdulillah juga. Ya, jangan kita selalu terus mendesak supaya orang ini memberikan kepada kita. Kan kadang-kadang ada nggak mau keluar dari rumah, ya, pokoknya kalau dikasih masih di situ aja. Kata tuan rumahnya, mohon maaf bapak, mohon maaf ibu, ya, masih di depan pintu juga. Nah, tolonglah kasih saya. Meskipun orang kaya gitu. Iya. Ya kan artinya kita itu ya namanya orang minta, tergantung orangnya, mau ngasih boleh, mau kagak ngasih ya boleh. Cuma Nabi bilang begitu, ada orang ngemis nih, walaupun dia perlu minta, ya sekedarnya mintanya, jangan terlalu mintanya sampai melas-melas. Allah nggak suka. Tuh, Allah tidak suka kepada pengemis yang mintanya melas-melas. Walaupun dia haknya udah boleh tuh, minta udah boleh.
udah halal minta karena memang dia nggak punya makanan untuk hari ini, boleh diminta, tapi tetap mintanya nggak boleh sampai melas. Tuh begitu. Wat-Tabarani, kemudian ada hadis dan Imam At-Tabarani, mal'unun man sa'ala biwajhillahi wa mal'unun man sa'ala biwajhillahi summa man asailahu ma lam yas'al hajran ay pahsan au amran qabihan la yaliku. Dalam hadis dari Imam At-Tabarani, Rasulullah bilang dilaknat, artinya dilaknat itu dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Siapa? Orang yang minta biwajhillah, dengan nama Allah. Wa mal'unun, dan dilaknat man sa'ala, siapa-siapa orang yang minta biwajhillah, diulang lagi tuh ya, dengan nama Allah. Summa mana'ah, kemudian ya dia menghalangi sa'ilahu, ya pengemisnya, malam yas'al hajron. Tuh, jadi dilaknat. Artinya kalau ada orang minta udah atas nama wallahi, demi Allah saya lagi butuh banget. Nah begitu. Sampai 3 kali wallahi saya lagi susah. Nah sekarang orang yang begitu tuh ya mestinya kita kasih. Nah sekarang ada orang kagak mau ngasih. Summa mana asailahu, dia nggak mau tuh memberikan. Ya itu nggak boleh. Ya nggak boleh, dilaknat. Makanya kita kalau udah orang mintanya sampai wallahi, udah mengatasnamakan nama Allah, udah kasih aja, udah kasih. Kecuali kalau nggak punya sama sekali. Nabi Allah Khidir pernah begitu tuh, nggak punya apa-apa, tapi nama wallahi nggak percaya banget. Akhirnya kata Nabi Allah Khidir, ya dah, ayo. Akhirnya Nabi Allah Khidir jual dirinya. Nabi Allah Khidir jual dirinya di pasar, ya jadi budak dia. Ya, biarin saya jadi budak, nggak apa-apa. Uangnya diberikan kepada tuh pengemis. Karena tuh pengemis mintanya begitu, wallahi demi Allah. Tuh. Nah orang kalau udah minta begitu, tolong ditandain tuh, kasih, jangan sampai nggak dikasih. Sebab kalau kita kagak kasih, nanti kita mal'un, dilaknat sama Allah. Tuh, begitu. Karena sudah wallahi. Iya dah wallahi. Ya, apalagi dibilang wallahi demi Allah anak saya sakit. Ya, nah kalau kita punya kasih dah, kasih. Tuh Nabi Allah Khidir nggak punya sama sekali, emang benar-benar nggak punya. Nggak punya, ya kalau dia ada dikasih, akhirnya sampai dijual dirinya jadi budak. Nah kemudian hasil penjualannya diberikan ke dia. Ini pada saat dia jadi budak kan mestinya dia tenaganya harus dipakai sama tuannya. Tuannya kagak tega ngelihat Nabi Khidir udah tua banget. Ya Allah, udah didiemin aja. Yang lain pada kerja semuanya. Ya ternyata pada saat bosnya keluar, ya itu karyawan lagi pada istirahat, itu barang-barang yang mestinya diangkut, digotong beberapa orang, ya aman Nabi Allah Khidir cuma pakai tangannya doang, digini-gini doang, pindah, ini di sini pindah, ya. Selesai istirahat, bosnya lihat, lah ini barang-barang siapa yang ngangkatin, ini mestinya harus makan waktu yang lama dan enggak cukup sendiri, rame-rame. Kata ya Nabi Allah Khidir, saya. Lah kok bisa? Dia nggak tahu itu Nabi Allah Khidir, telunjuknya digini doang. Iya. Ini doang. Masih. Iya. Digini doang. Ya Allah, digini dah. Pindah, digini pindah, digini. Ada pasir tuh, tumpukan pasir. Kan kalau bawa beberapa kali pakai gerobak, dia enggak diginiin aja. Pindah udah semuanya. Ada bata. Ada besi, banyak tumpukan besi. Orang digotong-gotong, dia digini aja. Pindah udah semuanya ke arah yang diinginkan. Itu Nabi Allah Khidir. Lalu Sayyidnya nih, tuannya bertanya, emang sebenarnya kamu siapa? Disebut, saya Nabi Allah Khidir. Kaget dia. Ya Allah, mohon maaf. Akhirnya dimerdekain lagi. Dimerdekakan saat itu juga. Iya, enggak jadi budak udah. Tapi Nabi Khidir cerita tuh, kenapa saya begini? Karena tadi ada yang ngemis atas nama Allah, wallahi, wallahi. Ya saya takut ada pengemis sudah nama wallahi, kalau saya kagak kasih saya takut nanti mal'un, saya dilaknat. Tuh sampai begitu. Ya, makanya tadi diajarin kalau pengemis jangan begitu.
Nah sekarang kalau pengemis sudah begitu, nah kita diajarin kasih. Ya. Itu kan agama begitu. Ya, agama begitu. Ya, ada orang ya syarat-syarat ngemis begini, tolong dipahami dia kata gitu. Jangan sampai ente kaya tapi ngemis. Tapi sekarang kenyataan ada orang kaya ngemis. Ya, orang pakai motor jalan, ya, motor datang assalamualaikum, ngemis dia pakai motor. Ya. Nah, kita tetap kalau ada kasih. Gitu. Nah, masalah dia minta tanggung jawab dia itu. Ya, itu seperti tapi kita kalau mau ngasih nggak apa-apa. Nabi bilang begitu. Kalau ada pengemis naik kuda, kasih. Nah, kuda kan kendaraan mewah. Ya. Ya kalau sekarang Mio dah, naik Mio. Nah, naik Vario, naik Nmax. Iya. Gitu, turun dari Nmax, ya assalamualaikum, kasihan Bu. Nah, kasihan Bu. Kasihan Pak. Nah, turun dari Nmax. Nah, itu ya tetap kalau kita mau kasih aja orang minta. Ya, kalau enggak tolong santun. Itu Nabi ngajarin begitu. Dari berbagai pihak bagus semuanya. Dari berbagai pihak. Nah, ini begitu. Jadi jangan sampai kita kalau ngemis-ngemis terlalu ya sampai pakai wallahi. Sebab itu berat nanti yang diminta jangan sampai menghalang-halanginya, udah kasih aja. Ya. Tapi malam yas'al hajron aipasan selama tidak minta sesuatu yang jelek, au amron qabihan atau sesuatu yang qabih layaliku yang tidak layak, tidak pantas. Selama memang mintanya itu ya bukan hal-hal yang jelek ya. Nah, itu silahkan kasih aja. Tapi kalau wallahi billahi tapi yang diminta hal yang jelek enggak usah dikasih. Karena itu enggak pantas, enggak layak. Wa yuhtamalu dan diihtimalkan annahu yuradu malam yas'al su'alan qabihan bikalamin qabihin. Jadi dimaksud selama dia tidak minta dengan minta-minta yang jelek-jelek, dengan omongan-omongan yang jelek-jelek. Itu seperti itu Nabi bilang. Wa Ahmadu dan ada riwayat Imam Ahmad, ala ukhbirukum bisyarril bariyah, inginkah saya beritahukan kepada kamu siapa manusia yang terbaik? Qalu, mereka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala, yaitu Nabi bilang allazi yas'alu billah wala yu'ti. Tuh. Jadi orang yang minta billah dengan nama Allah wala yu'ti dan dia tidak pernah memberi. Nah, seperti itu. Itu namanya bisyarril bariyah. Ya, jadi ala ukhbirukum bisyarril bariyah. Ya, begitu bacanya. Ala ukhbirukum bisyarril bariyah. Inginkah saya beritahukan kepada kamu manusia yang tidak baik, yang paling tidak baik? Qalu, mereka menjawab, bala iya ya Rasulullah. Ya, dijawab Rasulullah, qala allazi yas'alu billah, orang yang ngemis minta-minta dengan nama Allah, wala yu'ti, namun dia tidak memberi, atau wala yu'ta, dia dikagak kasih. Ya, seperti dia dah minta wallahi demi Allah bagi saya, namun dia tetap enggak memberi. Itu termasuk syarrul bariyah. Ya, orang yang paling jelek. Ya, itu begitu. Makanya kalau ada pengemis minta udah nama wallahi, kasih aja dah kasih. Ya, jangan sampai kita nanti dimasukkan dalam kategori syarrul bariyah. Ya, makanya senjatanya begitu kadang-kadang. Ya, kalau pengemis tahu, nah gue pakai wallahi aja dah nih. Ya, gitu. Kalau pakai wallahi, ya insya Allah dapat dah nih. Ya kalau kagak dapat juga, ntar kita salah. Termasuk syarrul bariyah. Ini yang dapat kita baca, nanti baru kita lanjutkan. Mudah-mudahan ya apa yang kita baca pada kesempatan ya pagi hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.